Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa dan pendengar yang setia, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Dan hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mempelajari firman-Nya, janji-janji yang luar biasa. Dan topik kita dalam bulan ini adalah topik New Identity, identitas yang baru. Tapi saya tidak sendirian, saya kali ini bersama dengan Pastor Hari Sudarsono, Gembala dari Jakarta City Blessing di Green Lake City. Saya ajak jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa, pendengar, kita greet, kita welcome Pastor Hari. Pastor Hari, welcome. Welcome, terima kasih, Pastor. Thank you untuk waktunya nih. Terima kasih juga untuk undangannya. Amin. Dan saya percaya topik ini bakal menarik, Pastor Hari. Tadi sudah dengar ya, kita mau bicara tentang new identity, identitas yang baru. Dan saya percaya Tuhan sudah bicara sama Pastor Hari yang bisa jadi berkat buat kita semua. Nah, bisa share nggak apa yang Tuhan taruh dalam hati Pastor Hari? Oke, sebelum saya share tema ini, Pastor, kalau boleh saya tahu, kira-kira kenapa ya Pastor membawakan tema ini? New identity ini ya, Iya. identitas baru ya. Iya. Ya, Pastor Hari, biasa saya rapat dengan para penatua tiap tahun ya kan. Kita bahas bulan Januari topiknya apa, Februari topik apa, sampai dengan bulan Desember. Dan salah satu yang menarik kita ambil new identity, selain topiknya itu sangat amat penting, ini juga pas di bulan Agustus nih. Bulan Agustus itu bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Jadi kita tentu tidak ingin Indonesia dikenal zaman dahulu dijajah Belanda, itu hidup yang kelam sebagai bangsa dan negara. Jadi tahun ini atau bulan ini bulan kemerdekaan, identitas yang baru. Jadi itu ceritanya Pastor Hari. Oh iya, oke. Ya, saya kira tema ini memang merupakan sebuah tema yang menarik, ya. Tapi sebelum saya sampai kepada pembahasan tema itu lebih dalam, maka saya ingin sedikit berbicara, memberikan ilustrasi tentang identitas. Ya. Ada seorang anak muda berkendara sepeda motor. Lalu tiba-tiba waktu dia berkendara itu, dia jatuh, ya, kecelakaan. Wow. Dan dia pingsan. Wah. Ketika dia pingsan, maka orang-orang berkerumun menolong dia. Sambil dia dibawa ke pinggir jalan, dan kemudian orang-orang sibuk mencari sesuatu di kantong celananya, kantong bajunya, di tasnya. Lalu setelah mereka mencari-cari, mereka semua ribut. Mereka berkata apa? Wah, tidak kita ketemukan identitas apapun juga. Oh. Nah, apa yang dimaksud tentang hal itu? Tentu kita tahu maksudnya apa. Iya. Maksudnya KTP-nya tidak ada. Iya. Mungkin kartu pelajar tidak ada, kartu mahasiswa tidak ada. Jadi tidak bisa mengenali siapa orang ini ya. Betul, SIM tidak ada. Jadi identitas itu menunjukkan orang itu siapa. Itulah salah satu tanda identitas yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang lain, misalnya kartu tanda anggota ID, Ikatan Dokter Indonesia.
kartu tanda anggota kepolisian, kartu tanda anggota ABRI, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah identitas yang biasa kita kenal sehari-hari. Ya. Dan kalau kita mau renungkan, Pastor, sebetulnya tiap-tiap identitas itu mempunyai nilai. Ya. Mempunyai nilai. Jadi nggak cuma hanya nama biasa nggak cuma nama, nggak cuma kartu, nggak cuma ada yang nempel di sini. Dia punya nilai. Kadang-kadang nilainya itu mungkin di dalamnya disertai dengan kekuasaan atau pengaruh. Betul, ya. betul. Misalnya apa? Anggota korps diplomatik. Itu dia punya sesuatu nilai, kuasa, pengaruh yang kita kenal sebagai istilah kekebalan diplomatik. Yes. Gitu. Lalu sebagai anggota pemerintahan, misalnya anggota DPR umpamanya, wah dia punya pengaruh, ya, dan orang-orang akan menyegani dia. Dia bisa bikin keputusan yang bisa merubah hidup seseorang, ya. Betul. Bahkan, Pastor, nomor polisi mobil itu punya pengaruh. Oh, jalan-jalan ada yang nomor-nomor tertentu. Nomor tertentu, ya. Kalau boleh saya sebut, misalnya RFP, RFD, RFU, Mas Hari pasti FL. punya siapa yang ngomong begitu. Waduh, kalau bisa sih mau saya punya, tapi nggak boleh. Ya. Biasanya yang punya nomor-nomor itu seperti itu, yang tadi saya sebutkan itu hanya pejabat eselon 2 ke atas, sampai 3 menteri. Atau orang-orang penting. Orang penting. Yang di bawahnya ada lagi, tapi semuanya depannya RF. Belakangnya bisa macam-macam. Biasa kalau udah begitu orang takut sama pemilik mobil itu. Ya, jadi punya nilai. Karena ada nilainya ya itu ya. Ada nilainya. Ya. Dan mungkin kita masih bisa temukan juga banyak jenis identitas yang lainnya yang biasa berlaku dalam dunia ini. Ya. Dan itu oke saja, nggak ada yang salah, gitu. Tapi di dalam Tuhan, di dalam iman kita, Tuhan itu juga melihat suatu identitas dalam kehidupan manusia. Artinya gini, kita di depan Tuhan itu, kita punya identitas. Ya. Tuhan nggak cuma kenal kita dengan nama kita pribadi, bukan. Tapi kita punya identitas di hadapan Tuhan. Walaupun manusia itu jumlahnya 7 miliar lebih, tapi masing-masing Tuhan ciptakan dengan identitas ya. Identitas, ya, secara pribadi. Tapi secara umum, sebetulnya Tuhan hanya melihat 2 identitas manusia. Cuma 2. Dari sekian miliar orang itu cuma 2. Apa aja tuh Pak Sehari? Yang pertama itu identitas di hadapan Tuhan itu sebagai orang berdosa. Karena semua orang udah berdosa. Iya. Ya. Nah, identitas yang kedua ini kebalikannya. Orang benar. Wow. That's good. Iya. Hanya itu. Ya. Nah, semua orang telah menjadi orang berdosa. Iya. Karena itu identitasnya adalah orang berdosa. Punya nilai nggak? Sayang sekali. Nggak punya nilai. Iya, orang berdosa ya. Orang berdosa. Kenapa? Karena kitab suci mengatakan upah dosa itu maut. Ya. Artinya semua orang berdosa itu pasti akan mengakhiri hidupnya dalam kematian. Kekal selama-lamanya. Iya. Berarti identitas yang mereka miliki sebagai orang berdosa itu nggak punya nilai apa-apa. Walaupun dia punya nama yang tenar, duit yang banyak, pengaruh yang luar biasa, tapi tetap dia prestasi yang luar biasa. Itu akan semua diakhiri dan kematian kekal. Wow. Tapi puji Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan masih manusia, maka Tuhan bisa melakukan sesuatu yang membuat identitas orang itu mengalami perubahan drastis, luar biasa. Gitu. Nah, sebetulnya dalam Alkitab sendiri, kalau saya coba-coba cari di dalam Alkitab bahasa Indonesia maupun terjemahan bahasa Inggris, sebetulnya saya tidak menemukan kata identitas atau identity. Kalau lebih komplit lagi, new identity, identitas yang baru. Tapi ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan makna yang sama. Oke. Walaupun tidak ada kata persis yang sama lah. Persis gitu ya? tidak ada, tapi maknanya ada. Ya. Salah satunya yang terkenal itu adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Itu ayat favorit saya tuh. Itu favorit saya juga. Saya cukup sering mengkhotbahkannya. Ya. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru.
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kata ciptaan itu menunjukkan identity. Tapi sebelum kita menyorot kepada ciptaan baru itu, saya ingin menyorot dulu kepada satu kata yang di depannya. Ya. Apa itu? Supaya kita tidak langsung kepada ciptaan baru. Ya. Nah, siapa orangnya yang bisa menjadi ciptaan baru? Di depan itu siapa? Barang siapa yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus Yesus. Itu penting. Ya. Jadi di luar Kristus, seseorang masih lama. Jadi bukan di dalam rumah mewahnya. Bukan. Pastor. Di dalam Corps Diplomatic title-nya. Bukan sama sekali. Di dalam Kristus Yesus kita adalah ciptaan baru. Iya. Di dalam Kristus. Ya. Maksudnya apa tuh di dalam Kristus Yesus? Kita dalam Kristus itu adalah orang yang dalam Kristus itu adalah orang yang sudah percaya. Percaya sama? Nama Yesus. Oke. Gitu. Percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus. Percaya akan Tuhan karya Yesus di kayu salib. Iya. Ya. Membuat orang itu ditarik, dibawa ke dalam Kristus. Terlahir kembali di dalam Kristus. Jadi misalnya saya dulu orang berdosa, saya tidak bisa menjadi orang benar. Tidak bisa. Tetapi waktu saya percaya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengasihi saya, mencintai saya dengan unconditional love, kasih yang tidak berkesudahan, dan saya percaya sama Dia, maka saya dimasukkan di dalam Dia. Betul. Di dalam kasih Dia ya, di dalam pengorbanannya ya. Iya. Oke. Alkitab juga mengatakan kita berada dalam Dia bukan oleh kebenaran kita sendiri, tapi oleh kebenaran yang Allah anugerahkan kepada kita berdasarkan kepercayaan. Jadi semuanya anugerah. Oleh karena itu manusia itu menjadi ciptaan baru oleh karena apa? Bukan oleh karena perbuatan dia. Bukan oleh karena apa yang dia lakukan. Tetapi seseorang bisa menjadi ciptaan baru oleh karena keberadaan dia di dalam Kristus. Berarti itu identitas yang sangat penting ya? Sangat penting. Jadi saya bisa punya identitas dengan kartu sederet, kartu yang terkenal dari orang pemerintahan, ABRI dan lain sebagainya dengan semua title. Tetapi hidup saya sia-sia kalau saya tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul sekali. Karena tetap saya akan menjadi manusia ciptaan yang lama. Yes. Walaupun berprestasi hebat, tetapi tetap karena ada sifat dosa itu yang dalam hidup kita ya. Iya. Wow. Nah, Pastor Hari, dengan identitas yang baru itu, apa relevansinya dalam kehidupan saya sehari-hari? Besok kan saya masih perlu kerja. Saya perlu cari makan, saya perlu bayar uang sekolah untuk saya, untuk anak saya, dan lain sebagai kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dengan ayat yang Pastor Hari sebutkan itu, apa dampaknya dalam hidup saya? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, Pastor, mungkin saya perlu sedikit lagi menambahkan satu penjelasan. Dulu kita punya KTP itu KTP yang lama, yang dari semacam kertas kartu begitu, di-laminating. Tapi kemudian akhirnya pemerintah mengganti dengan jenis KTP yang baru, iKTP. Paspor. Dulu paspor juga dari sebuah buku. Lalu diganti dengan e-paspor. Nah pertanyaannya, Pastor, ketika kita dulu dari KTP lama, identitas lama, lalu diganti iKTP, identitas baru, pertanyaannya, si pemilik itu berubah apa enggak? Ya enggak lah ya. Enggak berubah. Ya. Kalau kita dulu punya paspor yang lama, lalu kita ganti e-paspor, orangnya berubah enggak? Enggak. Nah, pertanyaannya adalah, ketika dulu kita masih jadi ciptaan yang lama, lalu kemudian Tuhan, bukan kita, Tuhan mengubahkan kita, melahirkan kita menjadi ciptaan yang baru, orangnya berubah nggak? Secara fisik enggak ya? Betul. Kalau kita bercermin, tetap sama. Tingginya sama. Rambutnya masih hitam. Atau putih. Kalau tipis. Ya. Nggak berubah. Jadi fisik nggak berubah. Atas yang berubah apanya? Nah, itu kan fisik kan paling luar. Sekarang yang sedikit lebih dalam, jiwa kita, menyangkut pikiran kita,
kehendak kita, emosi kita, dan lain sebagainya. Berubah nggak? Intelek kita, IQ Intelektual kita, ya. IQ kita. Masih sama. Sama. Iya. Yang IQ-nya 140 tetap nggak jadi 160. Iya, betul. Yang 100 tetap 100. Ya, nggak berubah. Jadi ngomong 100 jangan lihat ke saya dong, lihat ke orang lain kayak gitu loh. enggak, maksudnya diri saya. Oke. Tapi kalau gitu yang berubah apanya? Nah, kalau tubuh tidak, jiwa tidak. Nah, sekarang pengharapan kita yang paling dalam nih, yang paling inti nih, roh kita, manusia roh kita. Berubah apa tidak? Lah pasti berubah ya. Tunggu dulu, Pastor. Tunggu dulu. Roh loh. Iya, roh. Kalau kita bilang nggak berubah, kalau gitu percuma dong. Tubuh nggak berubah, jiwa nggak berubah, roh nggak berubah, ya lama tetap dong. Betul. Kalau kita bilang berubah, pertanyaannya, memangnya roh bisa berubah? Kalau roh bisa berubah, berarti dia kan bisa bertumbuh. Berarti ada roh bayi, roh remaja, roh pemuda, roh dewasa, roh orang tua. Terus bagaimana? Iya. Kalau tumbuh terus, ntar lama-lama rohnya berjenggot. Iya kan? Jadi intinya rohnya sama ya? Roh itu nggak bisa berubah seperti itu. Lah kalau begitu, kalau Alkitab mengatakan ciptaan baru, dan itu udah pasti roh. Kenapa disebut baru? Karena orang yang dalam Kristus itu adalah seseorang yang sudah diampuni, sudah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga sekarang dirinya, maksudnya rohnya, terhubung dengan Tuhan. Oh, itu maksud baru itu. Itu maksud rohnya baru. yang tadinya mati atau tidak berhubungan dengan Tuhan, sekarang berhubung sama Tuhan. Disebut baru di dalam Tuhan. Saya perlu sedikit perjelas mengenai roh mati. Iya. Dulu saya bingung memikirkan itu. Iya. Roh mati jadi roh hidup. Lah, emangnya roh bisa mati? Iya. Roh itu nggak bisa mati. Roh itu kalau roh bisa mati, nanti dia nggak bisa ke neraka. Iya. Mati betul, kok selesai. Makanya sangat penting kita punya roh yang baru, roh yang terhubung sama Tuhan, supaya nanti kita mati secara fisik, kita pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ya? Betul, yes. Nah, Pastor Hari, sekarang pertanyaan saya yang sangat menarik itu yang tadi. Hubungannya dengan identitas baru dengan kehidupan saya sehari-hari itu seperti apa? Nah, itu kan menariknya karena besok saya kerja. Iya. Nah, tadi kan saya sudah bilang di awal, ya, bahwa identitas itu punya nilai. Bahkan punya, di dalamnya tersimpan satu kuasa, satu pengaruh. Dan demikian juga dengan identitas kita sebagai ciptaan baru, itu punya nilai. Punya nilai, punya kuasa. Punya kuasa. Dan nilai bagaimana cara itu bekerja tuh? Ya, itu yang menarik tuh. Gini, nilai itu bukan hanya nilai di hadapan Tuhan. Bukan. Ya, manusia lama, manusia baru, orang berdosa, orang benar, tentunya di depan Tuhan bernilai. Iya. Ya, itu sudah kita pahami. Tapi itu kan urusannya dengan Tuhan. Iya. Bagaimana hidup sehari-hari? Ya, itu yang saya pengen dengar tuh. Punya nilai. Dan tadi saya katakan apa? Di dalam identitas baru itu ada satu pengaruh, ada satu kuasa yang menyertainya. Bisa kasih contoh nggak? Nah, ternyata ketika Tuhan melahirkan kita kembali, membuat roh kita itu menjadi baru, dalam arti berhubungan dengan Tuhan, Tuhan telah menempatkan segala sesuatu, kepenuhan Dia. Nah ini, kepenuhan Dia, kepenuhan Kristus dalam diri kita. Jadi sebagaimana... itu di dalam roh kita. Iya. Sebagaimana seluruh kepenuhan Allah berkenan untuk diam dalam Kristus, seluruh kepenuhan Kristus berkenan diam dalam kita. Berarti selama ini kita salah lihat ya. Kita lihat ke fisik kita. Makanya kita bergumul di dalam kekristenan kita. Iya. Kok saya nggak berubah-berubah. Kok saya masih tidak bisa melakukan ini, saya down karena kita melihat dari faktor luar. Betul. Lihat dari sininya ya. Betul. Yang sebenarnya kita perlu tap in, kita ambil, kita sadari ada kuasa di dalam ciptaan baru itu ya. Iya. Nah sekarang pertanyaan Pak Sore, bagaimana tap in nih? Kuasa yang kita sudah sadar di dalam roh kita itu supaya punya efek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, hidup kita sehari-hari, artinya waktu kita berinteraksi ya secara horizontal, tentunya kita bukan berinteraksi roh kita.
tubuh kita berinteraksi. Betul. Jiwa pikiran kita berinteraksi. Dan dari pengalaman kita melihat bahwa interaksi ini bisa menyerang diri kita. Betul. Sakit penyakit bisa menyerang tubuh kita. Yes. Berbagai persoalan menyerang jiwa kita. Buat kita nggak bisa tidur dan nggak bisa khawatir, dan lain galau, gundah gulana, kecewa, sakit hati dan sebagainya. Pikiran kita bisa pusing, bisa mumet, sehingga akhirnya kadang orang mengakhiri hidupnya. Ya, itu pengaruh. Dan kita berupaya dengan segala macam cara untuk melawan semua itu dengan kekuatan tubuh yang kita. dari itu juga ya. Melawan kekuatan fisik dengan fisik, kelemahan fisik dengan fisik, kelemahan jiwa dengan jiwa. Iya. Mungkin bisa saja ada orang tertentu, sedikit orang yang untuk sementara bisa mengalami kemenangan. Bagaimana dengan lainnya? Iya. Kalau saya melihat, Pastor, majority orang, termasuk pengalaman saya pribadi, itu cenderung banyak kalahnya. Sampai karena kali kita melihat kita melakukannya, mencoba menyelesaikan masalah dengan fisik dan dengan jiwa ya. Betul. Bukan lewat roh yang padahal roh itulah yang baru yang Tuhan cipta. Identitas kita yang sesungguhnya itu di situnya ya. So simple ya Pastor Hari ya. Pastor Hari ngomong gitu saya jadi ingat sebuah cerita dari teman saya, ini true story. Namanya saya samarkan. Ini ada orang namanya Lulu. True story tapi namanya saya samarkan. Lulu ini seorang difabel. Orang yang cacat secara fisik. Dia tidak bisa dengar. Berarti secara jasmania dia nggak dianggap sama orang lain. Lamar kerja di sini ditolak, di sana ditolak. Akhirnya dia putus asa. Dia mau gimana dia bisa merubah kondisi fisiknya. Sampai ada teman saya yang luar biasa, dia bisa melihat orang itu dengan kacamata, kalau bahasa sekulernya, potensial. Walaupun secara fisik dia tidak bisa mendengar, tapi teman saya ini bisa lihat dengan kacamata dari surga, melihat potensial dia. Akhirnya dia dibantu, direkrut, dikasih inspirasi, didorong sedemikian rupa sehingga orang ini, Lulu ini akhirnya bisa berkarya dan karyanya diterima oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Itu yang saya lihat. Pak Soehari, saya pengen baca satu ayat. Tadi kan Pak Soehari bilang ayat 17 ya. Ayat 16-nya yang tidak kalah pentingnya. Ayat 16 itu menurut saya jawabannya. Jadi mulai dari sekarang, kata Rasul Paulus, kami memiliki sudut pandang baru. Perhatikan kata sudut pandang baru yang tidak menilai orang hanya dari penampilan luar mereka. Karena begitulah dulu kami memandang Tuhan Yesus yang diurapi, tetapi sekarang kami tidak lagi memandang dia dengan pengetahuan manusia yang terbatas. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kita seperti Pastor Hari katakan bahwa kita perlu tap in, kita perlu melihat, kita perlu memiliki kacamata surga untuk melihat ke roh orang tersebut. Potensial kalau bahasa sekulernya, yang tersembunyi, yang terselubung, yang ditutupi dengan kondisi fisiknya yang mungkin cacat dan lemah. Atau pikirannya yang masih stres pada waktu itu. Pastor Rai sendiri punya pengalaman hidup nggak dalam hal ini? Nah, saya sedikit tambahkan ya Pastor, mengenai apa yang tadi Pastor sampaikan. Tadi Rasul mengatakan apa? Sekarang kami tidak lagi memandang orang lain, memandang Kristus dengan nilai yang biasa. Itu kan keluar. Nah, buat kita sekarang, setelah kita mengerti dalam pengertian identitas, kita mesti bisa melihat ke dalam. Seperti tadi yang Pastor cerita, siapa Ibu Lulu itu ya? Dia punya mata untuk bisa melihat. Bukan, teman saya yang melihat Ibu Lulu. Teman Pastor melihat Ibu Lulu. Mungkin Ibu Lulu tidak bisa melihat dirinya. Karena dia melihat apa? Dia melihat kelemahan dia. Apalagi dia lamar kerjaan ditolak sama orang. Makin yakin bahwa dia tidak berharga. Untung dia menemukan seorang teman yang bisa melihat lebih dalam. Nah, kita juga sama, Pastor. Kalau kita melihat pada diri kita yang luar ini, yang mungkin banyak kelemahannya, kita nggak bisa apa-apa, Pastor. Makanya kita mesti belajar melihat diri kita yang dalam. Nah, tetapi kan
si teman-teman pastor itu berhasil Iya. mengeluarkan Iya, potensi, iya, iya. kemampuan Iya. yang sebetulnya udah di dalam Betul, situ, betul. keluar, Iya, sehingga memberi nilai buat dia. iya. Nah, buat kita pribadi, seandainya kata tidak ada orang lain yang seperti itu, Yes. ya, kita punya Tuhan Amin. yang bisa melihat ke dalam diri kita. Bagus itu. Itu teman. Teman saja bisa mengeluarkan potensi. Ah, Apalagi kalau Tuhan. keren, keren, keren. Melalui firman-Nya, melihat potensi, dan mengeluarkan. Nah, Makanya Paulus bilangnya, saudara-saudara ingat, kita ini ciptaan yang baru. iya, Mungkin Rasul Paulus tahu kali ya, kita sering, tadi kalau misalnya Pastor Hari nggak terangkan, Pastor Hari bilang, kamu ciptaan baru, saya lihat mananya yang baru. Dari berapa tahun yang lalu ketemu sama aja, iya. ya, sama aja. Tapi betul ya, kita harus melihat dengan kacamata rohani. Betul. Ada lagi nih, Pastor, Yap, mengenai tadi, Yap. Ibu Lulu itu. ya, Ketika temannya Ibu Lulu itu melihat kemampuan itu, ya, dan dia mungkin berusaha menolong, mengeluarkan, ya. tinggal Ibu Lulunya bagaimana? Hmm. Dia terima nggak? Dia Dia bisa. percaya nggak? Dia bersedia, katakanlah bersedia mengimani atau percaya Iya. bahwa di dalam diri dia tersimpan sesuatu. Iya. Nah, puji Tuhannya dia bersedia. Iya. Dia bisa punya sudut pandang yang sama Iya. seperti temannya itu melihat dia. Yes. Dan juga kita, Pastor. Iya, iya. Kita mesti bisa selaras ya melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Wah, itu poin doa yang penting tuh. Nanti kita doakan biar jemaat, pemirsa, pendengar yang setia juga bisa melihat diri mereka. Betul. Kita bisa melihat mereka seperti itu. Kita harapkan, doakan supaya mereka juga bisa melihat diri mereka itu ya. Yes. Dan kalau bisa lihat seperti itu, ya, maka segala potensi atau saya katakan semua kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam roh kita itu mampu untuk Manifestasi. overflow. Masih overflow. Manifestasi, ekspresi, Ya. expression keluar, menembus sampai pada jiwa kita, Sehingga jiwanya tubuh tidak kita. perlu khawatir lagi. Nah, sehingga Bisa tenang. semua yang baik di dalam roh itu, Iya. itu menjadi yang baik itu dalam jiwa kita, Yes. dalam pikiran kita, dalam tubuh kita. Ya, ini mungkin, Pastor, ya, kedengarannya too good to be true, but it's true. Too good to be true, but it's true. Yes. Bahasa Indonesianya apa? Kedengarannya terlalu Baik baik untuk dipercaya, untuk dipercaya. tetapi Tetapi Itu benar benar. ya. Betul, Benar. true ya. meskipun, Pastor, Ya. ini memang tidak langsung kita mengerti ini besoknya terjadi. Iya, nggak 1 kali 24 Ya, jam. enggak dong, memang nggak Ada bisa. Seminggu, sebulan. Iya. Tapi pasti jadi ya. Itu akan bertumbuh. Wah, betul. Saya suka dengan istilah progress. Amin. Pasti. Berarti ada harapan buat kita ya. Oh, sangat, Pastor. Wah. Sangat. Jadi, luar jangan lihat hari esok tuh, aduh, suram. Enggak. Nah, Dan jangan juga melihat badan kita yang semakin hari semakin tua ya. ya, itu sih nggak bisa dihindari ya, Iya, Pastor. tapi maksud jangan buru-buru. Maksud saya selalu melihat roh kita yang selalu muda gitu dong. Ya, betul. Amin ya. Iya. Walaupun kata Rasul Paulus kan, walaupun secara jasmania kita menurun, Ya. tetapi secara rohaninya kita tidak menurun. Yes, manusia batinnya itu berubah, Amin. diperbaharui. Amin. Tubuh kita paling bisa dijaga, Iya. tapi roh kita Luar diperbaharui. biasa. Pastor Hari, saya pengen tutup dengan satu cerita yang saya baru dengar dari seorang teman saya. Dia itu mengalami kejatuhan, dia sudah cerita di publik. Jadi ini bukan rahasia lagi, tapi sudah dia sendiri menceritakan bagaimana dia jatuh. Seorang pemimpin yang luar biasa. Dia jatuh dari segi moral. Aduh, nggak enak lagi deh. Hubungan dengan keluarga. Ya, kalau saya bilang buruk, dia akan ngomong sama saya. Dia bilang lebih buruk daripada apa yang saya katakan buruk. Berarti sangat dalam sekali. Waktu saya dengar dia cerita, ada satu hal yang dia cerita yang sangat menarik. Dia bilang dia ditemenin oleh orang. Jadi ada orang lain yang mendengar tentang keadaan dia dan orang lain itu minta waktu, boleh nggak saya menjadi teman kamu? Dan teman dia itu yang nemenin dia, itu nggak kuliahin, nggak khotbahin, hanya nemenin dan mempercayai bahwa dia akan berubah.
Hanya begitu. Sampai teman saya akhirnya merasakan bahwa kalau teman saya ini bisa percaya kepada saya yang brengsek ini, kadang dia pinjam uang, masih dikasih, padahal uangnya dipakai untuk clubbing atau pokoknya bisa yang negatif lah. Bisa ke rumahnya dikasih makan dan dipercayai. Kadang janji datang, nggak datang. Tapi orang itu begitu percaya sama dia, melihat potensinya, melihat ke manusia rohnya, sehingga dia satu hari dia mengalami transformasi. Dia bilang, kalau ada teman saya yang manusia biasa yang masih ada kurangnya, bisa melihat potensi saya, bisa melihat manusia baru saya, aku percaya ada Bapa di surga yang bisa melihat saya tidak cacat, tidak bercelah, dan percaya sama saya bisa balik. Akhirnya dia balik loh. Tidak hanya dia balik, Pastor Hari, dia sekarang memberikan seminar untuk menolong orang-orang yang jatuh dengan cara yang sangat sederhana. Pastor Hari, saya bacakan ayat penutup ini ya. Saya senang. Saya bacakan ayat 17 terlebih dahulu, kemudian ayat 16. Kali ini saya balik. Jadi, jika seseorang berada di dalam Kristus, saya ambil dari TPT translationnya, dia telah menjadi ciptaan yang sepenuhnya baru. Segala yang berhubungan dengan tatanan yang lama sudah lenyap. Lihatlah segala sesuatu menjadi segar dan baru. Tentunya sekali lagi bukan secara fisik, tetapi secara roh yang kemudian kita harapkan dan percaya manifestasi ke jiwa kita dan ke tubuh jasmani kita. Dan ayat 16 ini adalah kuncinya. Jadi mulai dari sekarang kami memiliki sudut pandang yang baru yang tidak menilai orang hanya dari penampilan luar mereka, tentunya yang terbatas tentunya. Karena begitulah dulu kami memandang yang diurapi, yaitu Tuhan Yesus, tetapi sekarang kami tidak lagi memandangnya dengan pengetahuan manusia yang terbatas. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengajak saudara dan saya untuk memandang orang lain dengan kacamata surga, identitas yang baru, potensi yang luar biasa. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan merubah hidup mereka. Dan terlebih lagi yang seperti Pastor Hadi katakan, kita perlu melihat diri kita dengan kacamata yang baru. Walaupun tubuh jasmani kita masih mengalami pergumulan, walaupun kadang kita masih ada kekhawatirannya, walaupun ada berita buruk, tetapi cara kita memandang diri kita adalah dengan merubah cara berpikir kita bahwa kita adalah manusia yang baru yang dikasihi Tuhan tanpa syarat dan tanpa batas. Dan di dalam pergumulan kita sekalipun, Dia melihat kita akan pasti menang. Karena janji firman Tuhan, Dia membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi bukti bahwa saudara dan saya adalah ciptaan baru yang tadi Pastor Hari dan saya katakan? Jawabannya adalah ini, saudara. Tuhan Yesus datang. Dia mengambil yang lama dari kita. Dan Dia menukarkannya dengan yang baru, ciptaan baru. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa-dosa saudara yang lama diambil. Yang baru dia berikan kepada saudara. Yang hari ini, sebentar lagi, saya ajak saudara dan saya ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau datang, mengorbankan nyawamu untuk mengambil yang lama dari kami, yang seharusnya mati. Dan Engkau gantikan dengan kehidupanmu lewat darahmu yang tercucur untuk kami semua. Bahkan waktu tubuhmu dicambuk, Engkau juga memberikan kesembuhan buat kami. Sungguh luar biasa karyamu. Kami terima, kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Dan mari kita minum darahnya. Kehidupan Dia mengalir dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Hari bisa doakan jemaat, pemirsa, pendengar yang setia. Bisa tolong doakan sekarang? Oke.
Ya, mari jemaat dan juga para pemirsa yang sedang mendengarkan Yes, Lord. acara ini. Saya percaya bahwa Tuhan melihat potensi saudara. Yes. Tuhan melihat bukan apa yang kelihatan depan mata. Amin. Mungkin saudara selama ini melihat diri saudara, keadaan saudara, ya kurang bernilai, buruk, ya, dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi bisa melakukan apa saudara? Tuhan melihat sesuatu dalam hidup Anda. Saudara bisa melihat Alkitab. Tuhan melihat banyak orang yang tidak dipandang. Tapi ketika Tuhan bertemu orang itu, Tuhan bisa ubahkan sedemikian rupa. Dan saya percaya, Tuhan yang sama yang kita kenal dalam Alkitab. Ada Tuhan yang sama yang telah mengubahkan hidup banyak orang. Dan Tuhan yang sama akan ubahkan hidup saudara. Amin. Saudara mungkin tidak perlu menunggu waktunya. Entah sebulan, berapa bulan, tidak usah tunggu. Tapi saya percaya, kalau saudara percaya akan hal ini, maka saudara akan melihat diri saudara mengenai progres, perubahan, demi perubahan, demi perubahan. Tentunya ada satu hal utama yang saudara perlu lakukan adalah saudara harus mempercayai Dia. Amin. Saudara harus mempercayai perkataannya. Yes. Maksudnya Tuhan. Saudara mempercayai firman-Nya. Saudara harus merenungkan firman-Nya. Sampai firman Tuhan itu meresap dalam hati saudara. Dan saudara bisa memulai merubah hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, saat ini, kami datang kepadamu Tuhan. Bersama-sama dengan semua pemirsa yang ada. Bersama semua jemaat yang ada. Ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Dan mulai hari ini, kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Lewat Roh-Mu. Ya Tuhan. Untuk selalu mengajarkan kepada kami. Untuk selalu mengingatkan kepada kami. Apa yang Kau firmankan tentang diri kami. Yes, Lord. Agar supaya Tuhan, mulai pada hari ini, kami bisa mengerti, bisa menyadari, dan mempercayai identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kami, ataupun yang Tuhan akan berikan kepada kami di esok hari. Ketika kami menjadi percaya. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa hidup kami di masa depan bukan lagi hidup yang percuma, bukan lagi hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kesudahan yang tanpa arti. Tapi hidup kami Tuhan, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, aku percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman akan berhasil melakukan apa yang Kau kehendaki. Akan berhasil apa yang Kau suruhkan kepadanya. Semua jemaat. Bila Engkau percaya hal ini, dan sama-sama kita akan mengatakan, amin. Pemirsa pendengar yang setia, identitas yang baru. Saudara mau memiliki identitas yang baru di dalam Kristus Yesus? Kalau mau, ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku percaya Engkau sebagai Tuhanku. Kau sebagai Tuhanku dan juru selamatku. Yang memberikan aku identitas yang baru. Sebagai putra Allah. Sebagai putri Allah. Dan mengampuni semua dosa-dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan Allah dengan identitas yang baru, orang yang dibenarkan. Luar biasa. Pastor Hari, terima kasih untuk waktunya. Sayang waktu kita sangat terbatas ya, dan kita perlu undur diri. Dan kita ketemu di lain kesempatan bersama dengan jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa dan pendengar yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.